Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2020, saya ingin menyampaikan rangkuman ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya kira merupakan bahagian akhir dari ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjang itu. Di bagian akhir ceramahnya ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada para sahabat beliau dengan mengatakan, ketahuilah, wahai para sahabatku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi siapapun. Tidak akan menzalimi siapapun. Kalau dia sudah melaksanakan perbuatan baik, Allah tidak akan pernah menzalimi perbuatan baik mereka. Kalau Allah memberikan hukuman, tidak akan memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan mereka. Lalu beliau mengatakan tidak boleh ada kezaliman bagi Allah. Allah Maha Adil dalam menghukum, Maha Adil dalam memberikan pahala, Maha Adil dalam memberikan segala-galanya. Allah melakukan pengintaian terhadap semua amal yang engkau lakukan, yang baik maupun yang buruk. Akan diintai oleh Allah semua amal kalian. Yang keempat, dia akan memberi balasan atau hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, dia akan memberi balasan kebaikan kepada mereka yang telah melakukan kebaikan-kebaikan. Yang salah dikasih hukuman, yang baik dikasih pahala. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia akan mendapatkan hukumannya. Ini pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan keadilan Tuhan dalam pengadilan amal manusia di akhirat nanti. Ketika diberi balasan, Allah akan memberi balasan sesuai dengan amal. Kalau seseorang melakukan kesalahan, maka akan dibalas oleh Allah dengan hukuman. Kemudian kalau dia melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan ganjaran pahala. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat beliau dan kaum muslimin dan muslimat pada waktu itu. Beliau mengatakan, wahai manusia, para sahabatku, kaum muslimin dan muslimat. Ini sedikit mengharukan karena beliau menyampaikan kalimat-kalimat ini. Sesungguhnya usiaku sudah tua. Tulangku sudah lemah, kata Nabi. Badanku sudah tidak kuat. Kematianku telah diumumkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajalku sudah dekat.
dan aku sudah sangat rindu kepada Tuhanku, kata Rasulullah. Inilah pernyataan jujur dari seorang nabi yang sudah mengetahui kematiannya, yang sudah diumumkan kematiannya kepadanya. Pesan yang kedua dari Rasulullah adalah, ketahuilah para sahabatku, bahwa sesungguhnya pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan terakhirku antara aku dengan kalian, wahai para sahabatku. Jadi betul-betul menjelang akhir dari kehidupan Nabi di atas dunia ini. Lalu beliau berkata, selama aku hidup, kalian telah melihatku. Lalu apabila nanti aku mati, maka Allah adalah penggantiku untuk setiap muslim, termasuk kalian. Sangat mengharukan. Kemudian lalu beliau tutup ceramahnya itu dengan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul-betul pesan Rasulullah yang terakhir. Tetapi dalam riwayat itu disebutkan ketika beliau mau turun dari mimbarnya, lalu sekelompok orang-orang Ansar berebut untuk mendekat kepadanya sebelum beliau turun betul dari mimbar itu. Jadi pas sebelum berada di bawah mimbar, beliau dihadang oleh sekelompok orang-orang Ansar. Mereka lalu berkata kepada Rasulullah, jiwa-jiwa kami, wahai Rasulullah, telah disiapkan untuk menebusmu. Siapakah yang akan menyelesaikan masalah-masalah ini? Bagaimanakah kehidupan kami setelah hari ini? Nabi Rasulullah SAW menjawab, kalian semua adalah tebusan bagi diri kalian, bagi ayahku dan bagi ibuku. Aku sudah berdebat, kata Rasulullah, dengan Tuhanku tentang umatku. Telah berdiskusi Rasulullah SAW dengan Tuhannya. Lalu Allah mengatakan kepadaku, kata Rasulullah, pintu taubat telah terbuka hingga ditiupkan trompet tanda kiamat sudah mau terjadi. Kemudian Tuhan berkata lagi, barang siapa yang bertobat setahun sebelum kematiannya, maka Allah menerima taubatnya. Kemudian Tuhan berkata, setahun itu terlalu lama untuk bertaubat. Barang siapa yang bertaubat sebulan sebelum kematiannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian Allah berfirman lagi, sebulan terlalu lama untuk bertaubat. Kemudian beliau menyambung, barang siapa yang bertaubat seminggu sebelum kematiannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian Allah berfirman, seminggu itu terlalu lama untuk bertaubat. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sehari sebelum kematiannya, Allah akan menerima taubatnya. Allah akan menerima taubatnya. Kemudian dia berkata, satu hari itu terlalu lama untuk bertaubat. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang bertaubat 1 jam sebelum kematiannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian ia berfirman, barang siapa yang bertaubat sebelum dia mengalami sakratul maut, Allah akan menerima taubatnya. Kemudian beliau turun dari mimbar. Ini adalah ceramah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan terakhir beliau itu sebelum turun dari mimbar sangat mengesankan. Bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian meninggal. Kata Rasulullah dalam hadisnya lainnya,
tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubat segeralah kalian sebelum kalian meninggalkan dunia ini, kata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu wajarlah kalau pesan terakhirnya ini adalah berkaitan dengan taubat. Silakan bertaubat kapanpun dan dimanapun, akan Allah terima taubatmu. Bahkan 1 jam beberapa saat sebelum kamu sakaratul maut, taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.